Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Vanessa Putri bisa menemani pagi hari Anda kembali dalam program Sapa Pekalongan, tentunya di Kompas TV Pekalongan. Dan hari ini kita akan berbincang dengan tema kita adalah Stop Bullying di Dunia Pendidikan. Saudara, bullying ataupun perundungan ini merupakan sebuah tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang yang biasa dilakukan berulang kali ataupun terus-menerus terhadap orang yang dianggap lemah. Dan perundungan ini bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di tempat umum dan di banyak tempat dan juga di mana saja dan juga kapan saja. Nah, kira-kira bagaimana sih untuk kita bisa membantu untuk mengurangi bullying? Nah, kita akan berbincang dengan narasumber kita, yaitu ada Ibu Arina Atiawa, selaku dosen psikolog Institut Agama Islam Pemalang. Kita sama beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Arina, apa kabarnya? Selamat pagi Bu Putri. Sehat Bu Arina? Sehat, alhamdulillah. Bu Arina, hari ini tema kita adalah bullying. Nah, boleh nggak Bu dijelaskan dulu apa sih sebenarnya bullying itu? Boleh dijelaskan Bu? Oke, jadi bullying itu adalah suatu tindakan penindasan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun individu ya terhadap orang yang lebih lemah. Ya biasanya dia sadar melakukan itu. Ya, si pelaku ya? Iya, si pelaku itu sadar dan cenderung berulang kali, ya, bahkan sampai jangka panjang dan mengakibatkan banyak sekali kerusakan pada mental, kemudian fisik, gitu. Apa Bu ya sebenarnya membuat si pelaku bullying ini akhirnya melakukan itu berulang kali begitu Bu? Iya, iya. Banyak sekali sebetulnya yang berkontribusi. Kenapa si anak ini atau seseorang ini melakukan tindak kekerasan? Ya, pertama biasanya dari rumah. Ya, pola asuh orang tuanya itu seperti apa? Biasanya kita harus cek. Ya, apakah orang tuanya memiliki gaya asuh otoriter ataupun demokratis ataupun pengabaian ketika di rumah. Kemudian ketika di sekolah, apakah si anak juga dulu pernah menjadi korban? Ya, pernah menjadi korban dan dia ingin melampiaskan itu, bisa saja terjadi. Artinya itu. Dendam begitu ya Bu? Iya, betul. Kemudian yang ketiga adalah sekolah. Ya, ketika sekolah memiliki lemah dalam pengawasan, ya pengawasan terhadap anak-anaknya, siswa-siswinya, cenderung ya si pelaku ini tahu tahu peluangnya, ya kapan mereka harus bersikap abusif, ya kekerasan dan sebagainya itu. Jadi perlu banyak riset, iya perlu banyak riset, ya perlu banyak penggalian latar belakang dari pembuli itu. Artinya tindakan bullying ini dari pelaku itu banyak faktornya di belakang itu berbeda-beda begitu ya Pak ya. Bu ya, apakah ini bisa dihentikan begitu Bu dari secara si pelaku sendiri begitu Bu, tindakan seperti itu? Bisa, ya, tapi takes time memang ya. Kan kita harus dua pihak, kita harus konseling ya. Kalau dalam psikologi kita juga mengkonseling pelaku pembuli dan juga korbannya. Ya, karena kalau korban, ya efek dari pembulian ini bisa sampai jangka panjang, bahkan seumur hidup. Ya, sehingga perlu step by step, ya ketika pelaku, ya itu juga harus background checking apa dan lain sebagainya, kemudian counseling, begitu juga korbannya. Itu diadakan mungkin trauma healing, ya ataupun berbagai macam pendekatan. Gitu. Kalau antara bullying begitu Bu dan juga bercanda itu sebenarnya bedanya apa Bu? Kadang kan ya kita bercanda terlewat batas mungkin ya. Bercanda itu kan mungkin apa ya hanya lalu lalang gitu, maksudnya hanya sekedar saja gitu kan. Tapi kalau sudah mulai menyentuh verbal ya, kan bullying itu tidak hanya fisik ya, tapi dari verbal juga. Dari verbal, bagaimana dia mungkin body shaming, ya kamu kok jadi gemuk dan lain sebagainya, ya kamu kok jelek dan lain sebagainya, gitu kan sudah melukai, ya melukai. Jadi ngefek ke mental juga gitu. Dan juga ketika bercandanya sudah main fisik, kalau toyor kayak gini kan, kadang kita masih oke aja gitu kan. Tapi kalau udah sampai dia jatuh dan terluka, ya itu dilakukan berulang kali, nah itu bisa jadi tindakan bullying begitu ya. Dan kata kuncinya adalah sadar. Kalau di sekolah ini kan banyak juga Bu ya terjadi tindakan bullying begitu. Dari pihak sekolah sendiri Bu, apa yang dilakukan Bu melihat hal ini? Dari pihak sekolah ya biasanya perlu mengadakan namanya sosialisasi anti bullying ya kalau dari sekolah. Jadi seluruh aspek yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, pendidik, tendik, dan orang tua wali murid itu semuanya harus disosialisasi atau diedukasi mengenai anti bullying ini.
gitu. Dan kalau misalkan sudah terjadi bullying ya, BK ataupun bimbingan konselornya, yang konselornya harus lebih aktif dalam pendekatan ke siswa. Ini kan BK juga kadang Pembiaran dengan juga stigma begitu ya, BK tuh galak dan lain sebagainya. Padahal tidak. Sebenarnya BK adalah teman atau pendamping bagi para siswa-siswi di sekolah. Jadi kalau ada perasaan dan lain sebagainya bisa ke BK. BK Konsultasi itu terlebih dahulu. konsultasi ke BK. Jadi itu karena stigmanya itu ya, Iya, masih stigmanya sudah negatif dulu, iya. sudah takut terlebih dahulu Iya, begitu ya Bu. gitu. Tapi ini mungkin bisa dirubah juga Bu. Iya. Mungkin dengan apa Bu saran Bu? Ya itu tadi menjadi teman bagi para siswa-siswi ya. Kalau misalkan mereka ada trouble, ya kita pendekatannya dengan bagaimana seperti teman gitu. BK pendekatannya seperti teman kepada murid-murid ya. Kita mencoba masuk ke dunianya, mencoba masuk ke dunia siswa-siswi itu. Kamu ini kenapa, cerita dan lain sebagainya. Gitu. Oke, apakah di sekolah sudah dilakukan di banyak sekolah apakah sudah dilakukan sosialisasi tersebut Bu? Iya, oke. Jadi kalau sosialisasi sekolah ramah anak ini sebetulnya pemerintah itu sudah sangat gencar ya. Namun beberapa ada yang belum sampai tahap mendalam. Iya. Kalau di Pekalongan itu memang sudah ada beberapa sekolah menjadi penggerak ya. Kemudian kalau di Pemalang ini memang dalam menuju ke sekolah-sekolah yang ramah anak. Makanya pemerintah sangat-sangat vokal sekali. Begitu ya. Bu, bagaimana Bu ini kalau supaya kita tidak menjadi korban bullying itu bagaimana tipsnya Bu? Oke, supaya tidak korban bullying ya. Gitu ya. Oke, dari anak dulu ya, dari anak tadi harus menanamkan rasa cinta kasih sayang terhadap sesama temannya. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia memiliki kekurangan dan lain sebagainya. Jadi kita menumbuhkan rasa cinta itu, menumbuhkan rasa persahabatan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika ada yang ada yang lemah, ada yang kita saling support ya, minta dukungan, minta support dari guru, ya orang tua dan lain sebagainya. Dan ketika orang-orang sekitar ya Bu, ada indikasi si anak ya, Bu aku misalkan dibully di sekolah, anak juga harus bisa berekspresi, maksudnya bisa menyampaikan itu ya kepada guru ataupun orang tua gitu. Jadi kita tahu ya, kita sebagai orang tua tahu ternyata anak saya mengalami korban bullying ya. Jadi biasanya sekolah dan orang tua akan bekerja sama untuk menuntaskan kasus bullying ini. Apakah pasti ketahuan Bu atau ada orang yang diam saja begitu ketika mereka menjadi korban bullying itu? Iya, banyak. Jadi karena mereka takut Bu, ya apalagi usia anak SD, SMP ya, apalagi SMA yang memang mereka tidak dekat dengan orang tuanya, mereka banyak yang memendam itu. Oke Bu, nanti kita lanjutkan kembali ya Bu Arina, kita break dulu. Siap. Oke Bu Arina, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini tentunya tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya.